Pondok Pesantren Fadlul Fadlan, pesantren bilingual berbasis karakter salaf. Pondok pesantren yang diresmikan pada bulan Agustus 2018 ini sudah memiliki jenjang pendidikan yang lengkap dimulai dari RA Al-Hidayah, MI, MTS, dan MA Al-Musyafa dengan didukung oleh kegiatan bermanfaat yang bisa membentuk karakter santri. Di antaranya adalah ngaji bersama kiai, sholat jamaah 5 waktu, pembacaan rotib dan maulid tiba, ro'an, senam, diskusi, tahsinul Quran, dan kegiatan-kegiatan lain, serta didukung oleh program-program unggulan yang menunjang kemampuan santri seperti kelas conversation muhadatsah, program tahfidz reguler, serta program tahfidz 6 bulan. Program Tahfidz 6 bulan merupakan program unggulan di Pesantren Fadlul Fadlan Semarang yang khususnya diperuntukkan bagi siswa MA kelas 2 serta boleh diikuti oleh santri lain pada umumnya. Alhamdulillah di Pondok Pesantren Fadlul Fadlan ini ada program Tahfidz 6 bulan di mana para santri yang mengikuti program ini akan menghafalkan Al-Quran selama 6 bulan. Di Pondok Pesantren Fadlul Fadlan ada program tahfidz 6 bulan dimulai dari bulan Juli lalu sampai bulan Desember ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diadakannya program tahfidz 6 bulan ini sebenarnya diperuntukkan untuk anak-anak aliyah yang memasuki kelas 2. Akan tetapi ketika ada anak-anak kuliah yang ingin mengikuti program tahfidz 6 bulan memang diperbolehkan dengan catatan mereka harus mengambil cuti terlebih dahulu karena memang waktunya itu biar benar-benar full 24 jam mereka menghafal, tidak disambi untuk tugas-tugas yang lain. Pondok Pesantren Fadlul Fadlan ingin mencetak para santri yang ahli dalam berbagai bidang, yaitu bahasa, kemudian pengajian kitab kuning, lalu tentunya menghafalkan Al-Quran. Nah, dengan diadakannya program tahfidz 6 bulan ini menjadi penunjang mereka untuk menghafalkan Al-Quran secara cepat. Untuk pelaksanaan sudah dirancang oleh Yai, yaitu dengan setoran sehari 3 kali dengan catatan menambah 2 lembar. Tidak hanya setoran, Yai juga memberikan agenda tambahan yaitu tartilan, yang mana tujuannya untuk memperbagus bacaan para santri. Setelah subuh mereka sudah mulai kegiatan sendiri, kemudian dilanjut sampai siang jam 1:30 mereka sudah mulai setoran yang pertama. Kemudian dilanjut lagi jam 8:30 itu untuk setoran kedua. Lalu kalau udah sampai jam 9 malam setoran, habis itu kita kasih waktu anak-anak sekitar jam 10 sampai jam 11 itu 1 jam untuk gabungin antara pojok 1, 2, 3, dan 4 untuk persiapan di murojaah ba'da subuh. Begitu seterusnya sampai selesai program. Untuk kendala sendiri sebenarnya setiap anak itu kan mempunyai kendalanya masing-masing. Ada yang mungkin belum menemukan metode menghafal, ada yang memang cara membuka mulutnya, mengucapkan lafalnya masih yang belum jelas juga ada. Kalau dari yang sudah gampang dalam menghafal, mungkin tinggal memberikan sedikit arahan saja sudah cukup. Tetapi bagi yang masih sulit, bagi yang masih susah dalam menghafal, diperlukan lagi ekstra bimbingan dan diberikan lagi arahan-arahan dalam menghafal. Kendala yang paling pokok ya dalam menghafal Al-Quran, mungkin semuanya sama, mau program
6 bulan, mau program 3 tahun, mau program 1 tahun, itu pasti kendalanya sama. Dalamnya adalah yang paling sulit itu menjaga istiqomah semangatnya mereka sulit. Bukan mereka ya, memang semuanya gitu, menjaga istiqomah sulit semangatnya. Ya itu mau nggak mau kita harus 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali kita ngasih motivasi, sebagai asatid ngasih motivasi untuk tetap harus semangat ngejar targetnya itu. Untuk solusi sendiri yang belum menemukan metode, kemudian dari kami ya beberapa memberikan metode cara menghafal, kemudian nanti tergantung sama mereka cocoknya, nyamannya menggunakan metode yang mana. Ya kalau untuk menata makhorijul hurufnya itu setelah mereka setoran, kemudian kita ada binadoran yang ingin dia setorkan ziyadahnya. Jadi kita menata lafalnya ya waktu itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qala Muhammadun huwa maliki amadu rabbina khaira maliki wa salliyan ala nabi mustafa wa alihi mustaqimina syarafa. Kalau untuk menghafal Al-Quran sih dari kecil kayak menghafalkan surat-surat pendek, tapi kalau untuk menghafalkan Al-Quran secara intensif ya baru di program tahfidz 6 bulan ini, berarti dari bulan Juli kemarin. Sejak pertama kali diadakannya program tahfidz 6 bulan, ini merupakan sebuah gerbang awal saya dalam menghafal Al-Quran. Jadi saya mulai dengan hadroh dulu kepada guru saya dan orang tua saya. Setelah itu saya mulai menghafal 1 halaman yang hendak saya hafalkan. Bila mana 1 halaman itu terlihat mudah, saya akan membagi menjadi 2 bagian. Namun apabila 1 halaman itu terlihat sulit, maka akan saya bagi menjadi 3 bagian. Jadi saya biasanya itu menggunakan 2 Al-Quran ya. Yang pertama itu Al-Quran biasa, Al-Quran Kudus, kemudian yang kedua itu Al-Quran terjemah perkata. Jadi biasanya sebelum saya mulai menghafal itu saya melihat terjemah perkatanya terlebih dahulu, karena itu bagi saya itu lebih mudah ya, karena saya tahu apa yang saya ucap, apa yang saya baca gitu. Sebenarnya untuk cara menghafal tiap orang itu berbeda-beda, tergantung kemampuan yang dimiliki. Tapi cara menghafal yang saya terapkan pada diri saya yaitu pertama, dengan memperbanyak binador agar lisan itu tidak kaku dengan bacaan Al-Quran. Kedua, yaitu tikror atau mengulang-ulang bacaan yang akan dihafal agar tidak asing lagi nanti ketika menghafal. Dan yang ketiga yaitu memahami arti dan makna setiap ayatnya dengan bekal bahasa dan ilmu alat nahwu shorof yang sudah diajarkan di Pondok Pesantren Fadlul Fadlan. Alhamdulillah sekali, itu sangat membantu saya dalam menghafal. Kendala tentu saja nggak sedikit ya Mbak, menghafal Quran di waktu yang sangat singkat ini. Kayak misalnya semangat yang nggak stabil, kadang semangat, kadang nggak semangat, dan apalagi kalau dapat halaman-halaman yang sulit atau ayat-ayat yang mirip, terus juga ayat-ayat yang pendek-pendek gitu sulit. Di awal-awal itu saya kesulitan menemukan metode menghafal yang cocok untuk saya. Saya sering ngantuk, terus tiba-tiba males, tidak fokus, apalagi kalau ketemu ayat yang susah itu sangat membutuhkan kesabaran yang lebih dalam menghafal Al-Quran. Kalau menyerah sampai mengundurkan diri sih enggak ya, tapi kalau stres sampai mubal gitu pasti tetap ada. Saya menata niat lagi, dan alhamdulillah Allah memudahkan saya sampai menyelesaikan ziyadah. Ingat pesan Kiai Haji Arwani Amin Kudus, yaitu eleng jabone wong iku dhewe-dhewe. Dan biasanya saya konsultasi dengan ustadz-ustadz saya, kemudian
saya mengamati teman-teman, bagaimana cara teman-teman saya menghafal, kemudian saya juga mencoba-coba sendiri ya, mencoba-coba sendiri bagaimana cara menghafal Al-Quran yang cocok untuk saya. Kalau lagi nggak fokus, saya buat penyandaran, melatih lisan agar terbiasa dengan bacaan Al-Quran. Kalau lagi kurang semangat, saya ingat tujuan saya di sini tuh menghafal Al-Quran. Kemudian kalau ngantuk, saya jalan-jalan keliling pondok, ke mini zoo, dan jangan lupa refreshing ke Ademat. Menghafal Al-Quran itu harus dengan ikhlas, sabar, semangat dengan tekad yang kuat. Jika semua rasa itu sudah ada, pasti cobaan apapun atau kendala apapun akan terlewati. Dan kembalikan niat awal ketika ingin menghafal itu untuk apa. Dan yang tak kalah penting yaitu minta doa dan restu orang tua agar dipermudah hafalannya. Motivasi pertama itu dari diri saya sendiri. Yang kedua, saya ingin mengangkat derajat orang tua saya. Yang ketiga, saya ingin memberikan mahkota kepada orang tua saya di surga nanti. Saya selalu menjadikan orang tua, terutama ibu saya, menjadi motivasi dan alasan terbesar saya untuk tetap lanjut dan semangat mengikuti program Tahfidz 6 bulan ini hingga selesai. Teruntuk teman-teman yang ingin menghafal Al-Quran, tentunya banyak sekali orang yang bilang bahwa menghafal Al-Quran itu tidaklah mudah. Ditata kembali niatnya. Karena niat itu penting. Semangat terus, jangan takut sulit, pokoknya terus istiqomah. Jangan terlalu mengejar cepat hatam. Yang penting apa yang udah kalian hafalin nggak kalian lupain, karena sejatinya menjaga itu sulit. Bulatkan tekad, kuatkan niat, pasti Allah akan memudahkannya. Tetap semangat teman-teman. Buat ayah, buat ibu, tiada kata selain terima kasih banyak. Maafkan saya merepotkan ayah dan ibu, namun saya berjanji akan terus berjuang meskipun perjuangan saya tidak sebanding dengan perjuangan ayah dan ibu. Saya mohon maaf kepada ibu dan bapak apabila saya belum bisa menjadi sosok anak yang ibu bapak harapkan dan juga belum bisa memberikan apa-apa untuk ibu bapak. Yang saya lakukan sekarang itu semua demi bapak dan ibu, untuk kebahagiaan bapak ibu dan untuk mengangkat derajat bapak ibu. Terima kasih bapak ibu. Semoga Allah membalas kebaikan ayah dan ibu dengan berlipat ganda. Amin. I love you ayah dan ibu. Yang menjadi suka adalah ketika menambah hafalan itu rasanya senang ya. Kayak, wah hafalanku tambah. Waktu saya lebih bermanfaat dan lebih berharga dengan menghafal Al-Quran. Tentu menghafal itu menjadi lebih menyenangkan dan juga lebih bersemangat. Alhamdulillah bisa belajar memahami isi Al-Quran. Kita lebih dekat kepada Allah. Alhamdulillah banyak berkah Al-Quran yang saya dapat. Jadi lebih fokus. Telah disediakan waktu, tempat, dan kesempatan untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Bersyukur diberi kesempatan bersama Al-Quran. Sahilni lihifdzil Quran wa sahilni lihamalil Quran. Dukanya sering sedih ketika hafalan nggak lancar. Bila hafalan masih sering lupa. Kadang ngeluh pas dapat ayat yang susah. Kalau dapat ayat yang susah, pakai metode apapun nggak masuk. Belum bisa hadir di majelis ilmu bersama babah dan ibu. Kangen belajar di kelas. Waktu bermain saya menjadi berkurang. Rasanya harus rela ambil cuti kuliah. Merasa sedih dan takut jika terbengkalai dalam urusan waktu. Nggak kuat nahan kangen sama bapak ibu. Suka ngantuk. Alhamdulillah nggak ada dukanya, suka terus. Nggak ada sih. Jika kamu tidak terlahir dari nasab yang baik, maka mulailah nasab yang baik dari dirimu. Jika kamu tidak terlahir dari orang tua penghafal Al-Quran, maka mulailah menghafal Al-Quran dari dirimu. Jangan takut, jangan ragu,
Ayo menghafal Al-Quran. Jangan pernah menyerah. Untuk menjadi generasi Qur'ani. Walau sulit dan melelahkan. Demi sepasang mahkota. Untuk kedua orang tua. Agar kelak tersenyum indah di surga. Terima kasih Pak Yai, terima kasih Bu Nyai. Yang selalu membimbing, meridhoi dan mendoakan kami. Terima kasih Ustadz Ustadzah yang selalu sabar, menemani dan mengarahkan kami selama ini. Terima kasih Ayah, terima kasih Ibu yang selalu mendukung dan mendoakan setiap langkah kami. Doakan kami agar kami selalu istiqomah dalam menjaga hafalan kami. Ku cinta